satu lagi yang penting, ada satu hal yaitu harapan. Harapan itu yang harus kamu pegang teguh dalam menghadapi. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Calon Guru 45. Semoga semuanya lancar-lancar aja ya, rezekinya lancar, keuangannya juga lancar, semua masalahnya juga lancar dan dapat diselesaikan. Oke, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai 5 cara untuk mengatasi stres. Stres atau gangguan pemikiran itu terjadi berbagai macam bentuk, mulai dari karena banyaknya aktivitas di luar ruangan atau kesibukan, atau tekanan dari luar, sudah itu masalah-masalah yang datang. Kalau misalnya ada yang terjebak pinjol juga, itu jadi stres lagi, ada utang di mana-mana. Ini tipsnya untuk mengatasi stres, karena sebenarnya stres itu hanya berada di pikiran kita, kan ada terjadi di luar diri kita. Hanya kita yang membuat diri kita stres. Hanya kamu yang membuat dirimu stres. Karena banyak pikiran, tekanan pikiran, masalah-masalah, dan berbagai macam bentuk stres yang kamu terima atau diputus. Stres itu berbeda-beda di setiap individunya, setiap individu kamu, orang lain, dan sebagainya. Kenapa? Stres itu timbul bagaimana kamu merespon suatu hal yang terjadi. Contoh penyebab-penyebab stres itu antara lain tuntutan pekerjaan, perubahan hidup, masalah keuangan, hubungan sosial, kesehatan fisik, teknologi, dan sebagainya. Ya, paling tuntutan pekerjaan seperti misalnya kamu disuruh banyak tugas atau pemotongan gaji dan sebagainya, atau gaji yang belum keluar, itu merupakan salah satu penyebab stres yang timbul di saat tuntutan pekerjaan yang kamu alami. Dan itu tergantung bagaimana cara kamu merespon situasi tersebut. Hal kedua yang membuat kamu itu stres adalah, contohnya itu adalah lingkungan atau perubahan lingkungan. Contoh ketika saya ini seorang perantau ya, saya dari Sumatera Barat pergi ke Jawa, di mana di situ kan karakter orang Jawa itu sungkanan. Salah satu faktor yang membuat stres dari lingkungan, tradisi atau budaya. Tapi itu juga tergantung kamu meresponnya gimana. Saya ya ketika saya merespon perbedaan budaya itu ya saya terima, bukan menghindari atau atau lebih sering tersebut itu harus mengikuti budaya tersebut. Contohnya ada pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, yang artinya kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan setempat, karakter kita, pembawaan kita, dan sebagainya. Hal yang paling sulit ini adalah masalah stres keuangan, itu yang paling sulit. Apalagi ketika kebutuhan kita dalam 1 bulan tidak tercukupi, atau kebutuhan kamu tidak tercukupi, kemungkinan kamu juga bisa stres. Atau kekurangan uang jajan bagi mahasiswa atau yang sekolah yang merantau. Pasti itu berbeda rasanya, sangat sulit. Apalagi belum lagi beli makanan, belum lagi beli minuman di luar, beras kalau kita masak di kos. Kalau boleh masak di kos, kita tentu makan di luar. Kalau di warteg, kalau nggak salah harga satu piring nasi itu 10.000 ya. Ada juga yang 15 ditambah minum teh. Kadang saya pun sudah pernah makan hanya pakai garam waktu saya merantau. Tetapi ya saya terima, itu harus penyesuaian di mana di situ mental kita akan terbentuk dan kita mulai berpikir, dan kamu pun mulai berpikir bagaimana caranya agar keuangan pas. Kita belajar juga manajemen keuangan yang teratur
yang baik mengelola keuangan. Di pembahasan sebelumnya, di cerita saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan faktor-faktor yang membuat dirimu stres. Di sini faktor pertama untuk mengatasi stres adalah kamu harus mencari terlebih dahulu apa hal yang membuat kamu stres. Entah itu keuangan, entah itu pekerjaan, tuntutan pekerjaan, setelah itu keuanganmu, makanmu, hubungan sosial, dan sebagainya. Identifikasi dulu masalahnya apa. Hal-hal apa aja yang membuatmu stres. Ketika kamu ingin bercerita, tinggal chat di kolom komentar ini ya, di bawah sini. Apa hal yang membuat dirimu stres? Setelah kamu mengetahui apa saja hal-hal yang membuat diri kamu stres, lalu kendalikan, olah, bukan menghindari, tapi menghadapi. Caranya menghadapi dengan cara menerima terlebih dahulu dan langsung defense. Dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan itu. Cara mengurangi stres yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Jadi ketika kamu stres, kamu sudah mengetahui apa masalah kamu, sebaiknya berolahraga. Oh, saya tidak bisa olahraga, saya tidak bisa futsal, saya tidak bisa main basket, saya tidak bisa main voli, badminton, dan sebagainya. Cara lainnya adalah ketika kamu tidak hobi olahraga apapun, kamu cari hal apa yang membuat dirimu itu senang, terrefresh. Kalau bagi saya, hal yang membuat saya terrefresh adalah ketika saya stres, saya duduk tenang, diam, mengamati tumbuhan, mendengar angin, sudah itu melihat api yang melahap tanaman, lalu sambil berpikir, solusinya apa yang harus saya buat. Saya sebelumnya pernah terjebak pinjol akibat penipuan. Pada saat saya kena tipu, saya sangat stres. Tetapi saya berpikir bahwa, ngapain saya stres ini? Hanya masalah uang kok, online kok, nggak langsungan kok. Ngapain saya takut? Dan juga, pinjol itu sebenarnya sudah ada asuransinya. Ketika kamu tidak bayar selama 1 tahun berturut-turut, itu langsung nanti dikembalikan nol saldonya. Itu yang ilegal. Yang legal ya, bukan yang ilegal. Lalu, berolahraga secara teratur. Ya, healinglah kemana mau kamu pergi yang membuat dirimu senang. Atau jalan-jalan bersama pacar kalau kamu punya pacar. Ya, cari suasana baru lah. Jangan menutup diri di kamar. Intinya jangan pernah menutup diri di kamar. Semakin kamu menutup dirimu di kamar, kamu akan semakin stres. Jadi cari relasi. Tapi saya belum bisa berelasi, teman saya tidak banyak. Ya sudah, usahakan coba belajar meditasi. Mengolah pikiran-pikiran. Ya, itulah caranya yang ketiga, yaitu bermeditasi. Bermeditasi itu adalah, intinya dari meditasi adalah mengatur pola pernapasan, mengatur pikiran, menenangkan hati. Lakukanlah meditasi. Kamu masih punya jalan kok, masih punya harapan kok. Jangan cepat menyerah loh. Lalu, di sini hal yang keempat adalah atur waktu dan prioritas. Jadi di sini kamu diajak untuk mengatur waktu. Waktumu itu gimana ya istilahnya? Mengatur waktu kamu itu belajar, mengatur waktu kamu itu kerja, mengatur waktu di mana kamu bisa healing dan santai di rumah sambil minum kopi atau dan sebagainya. Lalu mencari bantuan ini salah satu halnya kalau kamu ingin mencari bantuan, hal yang paling dekat adalah keluarga. Bicaralah pada keluarga. Kalau kamu tidak mempunyai teman akrab yang tidak bisa membantu. Tapi ketika keluarga tidak mendengar, tidak teman juga tidak mendengar, sahabatmu tidak mendengar, ada satu orang yang paling setia sama kamu.
Siapa kalau tahu? Yaitu Tuhan. Kamu kan punya agama, ya udah cerita aja terus terang, misalnya aku ini Tuhan atau siapalah, curhat, cerita teman ceritamu di situ. Memang kita bicara dalam kekosongan, keheningan, ya tidak seperti tidak ada yang mendengar, tetapi Tuhan itu, Allah itu ada di hatimu, ceritalah. Dia mendengar, pasti mendengar. Ceritakan, ungkapkan perasaan apa yang kamu rasa. Setidaknya bebas mengurangi. Atau kamu bisa mendapat solusi ketika kamu stres. Dan satu lagi yang penting, ada satu hal yaitu harapan. Harapan itu yang harus kamu pegang teguh dalam menghadapi segala masalah, kecewaan, stres. Pasti ada harapan, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Jangan berpikiran pendek. Ada kasus beberapa hal di sini di Semarang contohnya, orang bunuh diri dari lantai di Mall Paragon loncat, sudah itu di Unika juga loncat, di Undip loncat bunuh diri. Setelah saya telusuri ternyata mereka terjerat pinjol. Itu memang miris ya, aku rasa. Tapi mungkin mereka memang tidak ada pilihan lagi. Tapi sebenarnya ada harapan loh, itu aja sih. Ketika kalau kamu mengakhiri hidupmu saat ini, kamu nggak bisa melangkah maju, kau stuck di situ, tidak akan berkembang lagi, tidak akan mendapat solusi. Itu hanya akhir hidup. Carilah jalan keluar, ada harapan, ada jalan lurus yang membantu, ada Tuhanmu. Cerita sama dia, pasti dia kasih jalan. Ada di ayat kitab suci yang mengatakan, ketoklah, maka pintu akan kubukakan. Mintalah, maka akan kuberikan. Ya, walaupun caranya tidak instan ya, yaitu Tuhan itu memberikan kita supaya kita berusaha. Kita mencari solusi, pasti ada jalan. Jangan pernah berpikir pendek. Bicaralah, bicara terbuka. Lalu mencari teman, teman-teman kumpul. Cerita, jangan pendam. Kalau kamu stres, kamu pendam, stres itu makin sakit kepalamu, makin pusing kepalamu. Ceritakan, setidaknya itu mengurangi. Ya setidaknya kalau mereka tidak membantu, menurutmu ya udah, kamu cerita aja kekesalanmu, kekecewaanmu, kesedihanmu. Lalu terbukalah kepada orang tua, cerita. Orang tua pasti ada solusinya kok membantu. Pasti membantu. Jangan pernah putus asa. Mungkin itulah tips yang bisa saya berikan. Semoga membantu ya. Kalau kamu suka, tertarik dengan konten ini, support video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau kamu mau berbicara atau bertanya soal menghadapi stres lainnya atau melakukannya, kirim aja di chat komentar, nanti akan saya bahas. Jangan lupa bunyikan loncengnya, biar nanti ketika saya membahas topik itu kamu bisa mendapat intinya atau caranya. Saya akan membantu sebisa saya. Berdasarkan pengalaman saya akan membantu. Oke sobat, semoga terbantu ya.